Selamat pagi Sobat Buto semuanya. Bertemu dengan saya Bang Buto dalam channel YouTube saya, yaitu Buto Channel Kris. Ya, pada pagi hari ini Abang Buto akan mereview sebuah pusaka tombak yang sangat wingit sekali ya, dan ini berusia sangat tua ya, termasuk kalau Abang Buto perkirakan usianya bahkan sudah hampir mendekati 1000 tahun ya. Ini adalah tombak pusaka era kerajaan Hindu Kediri ya, karena artefak ini juga ditemukan di Kediri, Jawa Timur ya. Dan kita lihat ya, artefaknya adalah sebuah pusaka tombak. Ya, tombak dapur Birilanang ya, Birilanang. Ini tombaknya ya, bisa dilihat ya, penempaan material besinya ya, bisa dilihat ya. Ini material besinya, ada pamornya ya, karena di era kerajaan Hindu Kediri mulai banyak beragam ya pamor keris yang keluar pada era kerajaan Kediri kuno ya. Ini salah satu artefak ya, salah satu artefak ya, bisa dilihat ya metuknya ya. Setiap pusaka itu memiliki metuknya. Nah, ini metuknya iras ya. Kalau dalam pemahaman mengenai tombak, bahwa metuk ini yang menyatu langsung pada bilahnya termasuk metuk iras, dan itu metuk iras pada tombak itu hanya bisa ditemukan pada keris-keris kuno ya, yang tangguh-tangguh sangat tua ya, era-era Mataram Hindu ya, era kerajaan Hindu Kediri ya, Panjalu Jenggala, hingga era kerajaan Siwa Buddha Singosari ya. Mungkin bagi teman-teman ketika melihat dapur Birilanang ini ada yang menganggap ini seperti tangguh era kerajaan Singosari ya, karena dilihat dari permukaannya seperti batu besi yang membatu ya. Namun jika diperhatikan secara seksama, bahwa tombak ini adalah tombak era kerajaan Hindu Kediri atau Kediri kuno ya. Mungkin kalau perkiraan saya ini era-era kerajaan Kediri Panjalu ya, era Kediri Panjalu ya. Karena kerajaan Kediri yaitu Kahuripan pecah menjadi dua ya, yaitu Panjalu dan Jenggala. Dan karakteristik dari tombak pusaka dari Kediri itu ukurannya jumbo ya, besar ya, jumbo besar. Ini mungkin mengingatkan dengan memberikan citra bahwa pemegang pusaka ini terdahulu adalah mungkin orang yang berperawakan tinggi besar ya, disesuaikan dengan ukuran bilah pusakanya. Ini pusakanya termasuknya jumbo besar ya, untuk sebuah ukuran pusaka ya, pusaka tombak ya, itu luar biasa. Dan ini pamornya sudah meteorit ya, pamornya sudah meteorit, ada kelap-kelipnya. Dan yang sangat istimewa bahwa pusaka tombak ini memiliki tindik ya, tindik emas. Bisa dilihat ya, ini ya tindik emasnya ya, saya zoom dari dekat ya.
Ini tindik emas asli bawaan dari pusakanya. Ya, ini tindik emas. Ya. Tapi tidak sampai menembus sampai bagian belakang ya, hanya permukaan depan saja. Ada 2 tindik emas pada bilah tombak pusaka ini. Pusaka ini sudah memiliki pamor ya, pamornya kerlap-kerlip ya, kerlap-kerlip seperti malela ya. Kalau saya duga ini pamornya pamor luwu ya. Pamor luwu itu pamornya berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu sebuah, karena di daerah Luwu Sulawesi Selatan itu dari beberapa artikel yang saya baca ada sebuah deposit ya, batu tambang besi ya, yang dinamakan batuan laterit. Namun setelah ada beberapa pakar yang mengambil sampelnya, batuan laterit yang banyak terdapat di Luwu Sulawesi Selatan tersebut ternyata adalah batuan meteor yang pernah jatuh ke bumi jutaan tahun yang lalu. Karena batuan besi Luwu tersebut memiliki karakternya adalah seperti hologram ya, kerlap-kerlip hologram. Dan kita tahu bahwa jenis batuan ion meteorit juga memiliki corak hologram ya, Whitman Stanton pattern ya. Nah, ini bisa dilihat kerlap-kerlipnya ya. Jadi saya prediksi, saya duga bahwa pamor dari tombak Birilanang era kerajaan Hindu Kediri ini sudah menggunakan pamor meteorit laterit dari Luwu ya, masuknya ion meteorit ya. Terkait fungsi tindik emas sendiri ya, menurut kepercayaan, ini ada tindik emas ya, menurut kepercayaan masyarakat di masa lalu adalah untuk menambah daya tuah esoteri dari pusaka tombak ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia menganggap adalah untuk meredam energi ganas pusaka dari tombak ini. Jadi kita tahu bahwa pembuatan pusaka zaman era kerajaan Hindu Kediri, era kerajaan Hindu Buddha itu dibuat melalui tirakat khusus ya. Jadi sang empu sebelum menempa logam itu kebanyakan berpuasa dulu ya, banyak berdoa, merapal mantra, dan hanya menempa besi pada hari-hari tertentu ya, sesuai dengan permintaan dari pemesannya. Dan pusaka tombak ini biasanya digunakan oleh para prajurit perang ya, para senopati untuk maju di medan pertempuran di masa lalu ya. Dan ada anggapan juga bahwa tindik emas pada pusaka berguna untuk melunturkan ilmu kekebalan lawan, karena kita tahu bahwa zaman dahulu banyak orang sakti ya yang kebal terhadap senjata, kalis terhadap senjata tajam, sehingga banyak pusaka-pusaka kuno di masa lalu yang sengaja ditindik emas guna melunturkan ilmu kebal dari lawan ya, sehingga lawan tersebut mudah terluka karena ilmu kebalnya menjadi tawar ketika pusaka yang digunakan untuk menyerangnya dilakukan atau sudah ditempel sebuah paku emas atau tindik emas. Nah, ini kita bisa lihat ya tindik emasnya ini ya. Dan ini bentuknya iras ya, dan ini berserat ya. Nah, bentuknya iras ini berserat, bisa diperhatikan ya. Bentuknya iras berserat ya, jadi nggak main-main ya. Ini pusaka kelas, ini pusaka yang cukup bagus dan sangat berkelas ya menurut saya ya. Dari segi usianya sudah sangat tua, dari karakter besinya yang juga sangat bagus, pamornya sudah ion meteorit, dan ada tindik emas pada bilah pusaka tombak ini. Dan ini sangat luar biasa sekali. Dan ini adalah wujud bukti peradaban metalurgi nenek moyang kita di masa lalu, yang wajib kita lestarikan dan kita pahami ya.
bahwa nenek moyang kita memiliki sebuah peradaban yang sangat tinggi ya, yaitu seni mengolah logam ya, seni metalurgi yang sangat tinggi. Nah, inisialnya metuk ya, metuknya metuk iras, artinya metuknya ini menyatu pada bilahnya. Ini bisa dilihat ya, sangat menarik ya. Dan untuk pesinya ya, sengaja saya tidak buka, tapi yang jelas pesinya kotak ya, kotaknya tuh kotak berbentuk kotak gitu loh. Kalau pengetahuan saya keris-keris era kerajaan Siwa Buddha Singosari itu memang pesinya berbentuk kotak tapi agak sedikit oval. Namun yang era-era kerajaan Hindu Kediri itu memang berbentuk kotak kubus ya, pesinya berbentuk kotak kubus yang era-era Hindu Kediri ya. Dan kita tahu era Hindu Kediri itu ada sekitar abad ke-11 dan 12 ya, era kerajaan Hindu kuno Kediri ya. Berawal dari kerajaan Mataram Hindu yang berpindah di Jawa Timur, era Empu Sindok membangun Wangsa Isyana. Lalu Wangsa Isyana berubah menjadi kerajaan Kahuripan dan kemudian pecah menjadi dua, yaitu kerajaan Panjalu dan Jenggala. Kemudian kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh kerajaan Kediri, dan pada akhirnya kerajaan Kediri ditaklukkan oleh kerajaan Singosari, dan kemudian beralih kepada Majapahit. Itu silsilah dari era zaman tombaknya. Kalau dari tombak ini saya perhatikan ini adalah era kerajaan Hindu Kediri, estimasi awal abad estimasi abad ke-11 dan 12 ya. Kalau era Singosari kan abad 13 ya. Bisa dilihat ya, sebuah artefak warisan leluhur peradaban bangsa. Dan bisa kita lihat di bawah sinar matahari ya. Kita lihat di bawah sinar matahari ada kelap-kelipnya. Ini ya, di bawah sinar matahari nih bisa. Di bawah sinar matahari. Ini adalah era kerajaan Hindu Kediri. Ya, bagus ya. Dan ada tindik emasnya di sini. Wah, ada tindik emasnya. Wah, sudah ada pamor meteoritnya. Ya. Dan ini lihat serat-seratnya. Ya, metuk irasnya memiliki serat. Ya. Nah, luar biasa. Saya rasa cukup ya apa yang saya sampaikan pada tema kali ini ya. Terima kasih pada sobat-sobat Putu yang sudah menyaksikan konten saya pada hari ini ya. Rahayu, rahayu, rahayu.